Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurbaida dengan nomor induk mahasiswa 860503571 dari program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat dalam memperkuat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat. Filsafat ilmu tidak seharusnya dipandang sebagai teori abstrak, melainkan sebagai fondasi pengawas atau sebagai kompas bagi perkembangan ilmu pendidikan. Selain itu, filsafat ilmu bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas ilmu pengetahuan. Secara eksistensi atau jati diri, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan mempunyai jati diri yang jelas. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, melainkan sebuah disiplin ilmu mandiri. Dan yang kedua, yaitu secara ilmiah, filsafat menantang praktisi atau akademisi dengan pertanyaan yang kritis tentang apa metode yang digunakan dalam penjagaan objektif dan data yang diperoleh adalah valid. Disinilah filsafat memperkuat dalam sisi saintifik. Pendidikan memastikan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, secara nilai, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pendidikan buta tanpa filsafat ilmu yang menjaganya, agar pendidikan tetap memiliki kompas moral. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk mencetak mesin yang cerdas, melainkan memanusiakan. Selanjutnya, pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara menjaga filsafat secara valid, kritis, dan manusiawi. Ini hubungan antara filsafat ilmu dengan pendidikan ini mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, kemudian saling mengajak, saling membenarkan, di mana filsafat ini memberikan arah kepada pendidikan dan pendidikan memberikan materi hidup kepada filsafat ilmu. Di mana dalam filsafat ilmu kita tahu bahwa di dalam filsafat ilmu itu ada 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan dalam ilmu pendidikan, dalam prosesnya terdapat tujuan untuk memperoleh pengetahuan, untuk meningkatkan keterampilan, dan untuk memperbaiki sikap dan moral. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan pemikiran filsafat. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena untuk membedah suatu permasalahan dalam ilmu pendidikan dibutuhkan 3 mata pisau yang tajam. Ya, yang pertama yaitu ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Dalam ontologi, untuk membedah apakah pendidik mengajarkan kapasitas kognitif saja atau seluruh dimensi kemanusiaan. Dalam epistemologi, di sini akan membedah tentang asal-usul, struktur, dan metode ilmiah. Dan untuk aksiologi, yaitu membedah tentang tujuan dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, contoh konkret filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan. Dengan ini saya mengambil kasus tentang implementasi dalam kurikulum merdeka. Ya, dalam lensa ontologi, kurikulum memandang bahwa peserta didik itu adalah unik, karena dalam setiap anak itu mempunyai kompetensi yang berbeda yang harus dikembangkan. Dari lensa epistemologi, bahwa pengetahuan tidak berdasarkan pada hafalan,
lensa aksiologi, ya, dari lensa aksiologi. Tujuan akhir bukan hanya untuk mencari nilai, melainkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Ilmunya digunakan untuk membentuk warga negara yang berintegrasi. Contoh praktis di PAUD, yaitu dalam kelompok Permawi, di mana seorang guru menggunakan salah satu media, ya katakanlah menggunakan Slido. Secara filosofis, itu menerapkan prinsip bahwa pengetahuan anak usia dini dibangun melalui stimulus sensorik dan motorik. Ini adalah bentuk nyata dari epistemologi bahwa belajar bagi anak itu adalah bermain. Kesimpulan bahwa filsafat ilmu tidak sekedar hanya teori abstrak yang terpisah dari realitas. Filsafat hadir memastikan proses pendidikan bermakna dan bernilai. Filsafat adalah instrumen vital bagi ilmu pendidikan, di mana filsafat ilmu berperan sebagai kompas yang memastikan bahwa apa yang diajarkan adalah benar. Yang kedua, sebagai kritikus yang memastikan bahwa cara yang diajarkannya adalah tepat. Kemudian yang ketiga, sebagai arsitek, memastikan bahwa tujuan yang mengajarkannya adalah mulia. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini, yang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan